Baik, hari ini kita akan bahas persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung Y sama dengan Fx di titik X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1, di mana M itu sama dengan F aksen X1. Maksudnya di sini M sama dengan F aksen X1 ketika fungsi ini Y atau Fx diturunkan, kita substitusikan X-nya. Maka di sini nanti diperoleh suatu nilai, itulah yang dimaksud dengan M-nya atau gradiennya. Nah, di sini catatan dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung. Yang pertama, misalkan ada dua garis G dengan persamaan Y sama dengan M1X ditambah C1, sejajar garis H Y sama dengan M2X tambah C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien garis G dan H, maka M1 sama dengan M2. Inilah yang dimaksud dengan syarat dua garis sejajar, yaitu gradiennya sama. Yang kedua, misalkan garis G persamaannya Y sama dengan M1X tambah C1, tegak lurus garis H dengan persamaan Y sama dengan M2X tambah C2, di mana M1 dan M2 masing-masing gradien dari garis G dan H, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Nah, kita lihat contoh 1. Tentukan gradien garis singgung Y sama dengan sin dalam kurung 2X dikurang pi per 6, di mana X-nya sama dengan pi per 2. Berarti sudah kita pahami tadi bahwa gradien itu adalah turunan pertama setelah nilai X-nya disubstitusikan. M sama dengan Y aksen X sama dengan pi per 2. Artinya Y aksen berarti kita cari turunannya dulu ini. Oke, Y sama dengan sin dalam kurung 2X dikurang pi per 6. Y aksennya dengan cara raturan rantai. Misalkan A sama dengan 2X dikurang pi per 6. B sin A aksen 2, ini pi per 6 itu 0, turunannya ada konstanta. B aksen A, maka didapatlah Y aksen sama dengan 2 kali cos A atau 2 cos X-nya sama dengan pi per 2 ini kita substitusikan, maka diperoleh Y aksen sama dengan 2 kali cos 2 kali pi per 2 kurang pi per 6. Ini bisa dicoret saja, ini 1 berarti pi ya. Berarti sederhanakan lagi 2 cos pi kurangi pi per 6, 5 pi per 6. Nah, 5 pi per 6 ini saya kira bisa dihitung nilainya dengan melihat sudut istimewa itu. Sama dengan 2 kali berapa? Cos 150 ya? Kali 2 akar 3 kali 2 sama dengan negatif akar 3. Sehingga ini dapat di aksennya sama dengan negatif akar 3. Dalam hal ini adalah gradiennya. Jadi kesimpulan dari sini F-nya sama dengan negatif akar 3. Contoh nomor 2, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva Y sama dengan tan X di titik berabsis pi per 3. Yang pertama kita hitung dulu PGS-nya. Kurvanya Y sama dengan tan X di titik berabsis. Di sini ada kata absis. Absis itu sama dengan X. Ordinat itu sumbu Y. Jadi absis koma ordinat tidak lain adalah X koma Y. Ya. Kita cari PGS dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M kali X. Komponennya ada M, belum diketahui di soal. X1 sudah ada di soal, yaitu pi per 3. Tapi Y1 belum ada di soal. M sama dengan Y aksen substitusikan X-nya pi per 3. Y kan sama dengan tan X, maka Y aksen sama dengan
dengan secant kuadrat dalam kurung secant itu sama dengan super cos n sama dengan 4. Jadi saya untuk mencari 1, berarti kan persamaannya kan y sama dengan tan x. Jadi kalau saya misalkan ini y1 sama dengan tan x1, dalam hal ini x1 nya itu tidak lain adalah pi per 3. Ya, jadi kita kasih keterangan x1 itu sama dengan pi per 3. Maka untuk mencari x1 sama dengan tan pi per 3 sama dengan ya, kan 3. Berarti sudah bisa dihitung. Gradiennya sudah ada 4, x1 nya sudah ada pi per 3, y1 nya sudah ada akar 3, maka sudah bisa disubstitusikan semua ini ke persamaan dan sini. Y dikurang akar 3 sama dengan 4 dikali x kurang pi per 3. Oke, kalikan ke dalam ini. Berarti y dikurang akar 3 sama dengan 4x kurang 4 pi per 3. Itu begini sama dengan 4x dikurang 4 pi per 3 ditambah akar 3. Oke, selesai. Yang kedua, kita mau cari PGN sama garis normal. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Maka rumusnya ini menjadi y dikurang y1 sama dengan negatif 1/m dikali x dikurang x. Kalau dia tegak lurus, di sini m-nya menjadi negatif 1/m. Jadi y dikurang akar 3 sama dengan negatif 1/4 x dikurang pi per 3. Jadi sama dari y dikurang akar 3 sama dengan negatif 1/4x ditambah pi per 12. Oke, y sama dengan negatif 1/4pi ditambah pi per 12 ditambah akar 3. Oke. Soal 3 diketahui berupa y sama dengan cos kuadrat x tambah 15 derajat pada interval 0 derajat kurang bersama dengan x kurang dari atau sama dengan 90 derajat. Tentukan PGS yang tegak lurus dengan garis 6x tambah 3y kurang 1 sama dengan 0. Kita ingat dulu PGS itu rumusnya y kurang y1 sama dengan x. Berarti kita harus mencari n x1 y1. Nah, di soal tidak ada absis yang diketahui. Yang diketahui hanya persamaan garis. Berarti langkah pertama cari gradien. Gradien garis ini dulu. Mencari gradien garis itu kita ubah persamaannya dalam bentuk y sama dengan mx ditambah c kan. Nah, kita ubah persamaan ini y sama dengan negatif 6x tambah 1. Berarti y-nya sama dengan ini dibagi 3 semua. Negatif 6x per 3 ditambah 1 per 3. Sederhanakan ini bisa ya. Y sama dengan negatif 2x tambah 1 per 3. Tapi sini dapat m-nya sama dengan negatif 2. Lanjut. Karena tegak lurus, maka hasil kali kedua gradien itu sama dengan negatif 1. M1 kali M2 sama dengan M1. Nah, saya angkat ini sebagai M1. Ya, berarti M2 di sini berarti saya anggap ini sebagai M1 lah. Kan yang pertama saya dapat. Berarti M2 sama dengan negatif 1 per negatif 2. Betul? Atau sama dengan 1/2. Setelah itu kita harus mencari apa x1 dan y1. Untuk mencarinya berarti kita harus menggunakan gradien itu tidak lain adalah turunan pertama. Turunan pertama setelah absisnya substitusi. Karena absisnya belum diketahui malah itu mencari. Gradien yang pakai di sini bukan gradien ini. Ini kan gradien itu hanya untuk garis yang ini saja. Karena ada syarat tegak lurus maka yang diambil ini. Paham? Berarti saya ganti di sini menjadi 2 sama dengan
aksen. Maka kata itu sendiri adalah 1/2 sama dengan di aksen. Di aksennya belum didapat, cari dulu. D-nya kan kita tulis kembali cos kuadrat X tambah 15 derajat. Berarti ini adalah ya X tambah 15 derajat aksen 1 dulu. Oke, aksen sama dengan 1 kali 2, 2 kali negatif ya 2 kan saja. Negatif 2 sin A langsung dikali B ya. Kali B, B-nya cos. Kali B kan langsung ada cos A langsung berarti. Nah, kalau dilihat bentuknya ini masih bisa menamakan sudut rangkap sin A cos A ditambah cos A sin A 2 sin A cos A. Y aksen sama dengan negatif 2 sin X tambah 15 derajat dikali cos X tambah 15 derajat. Ternyata ini kalau disempurnakan ini yang saya cari adalah tidak lain adalah sudut rangkap sin yang misalkan di sini ya. Berarti ini sama halnya dengan negatif, ini sudah diganti dengan sin 2 A nya adalah X tambah 15 2 kali X tambah 15 derajat, atau sama dengan negatif sin 2 X tambah 30 derajat dikalikan ke dalam. Karena Y aksen sebelumnya sudah dapat bersamaan, Y aksen sama dengan 1/2, maka Y aksennya sudah diperoleh, tinggal substitusikan jadi sin 2X tambah 30 derajat sama dengan 1/2. Supaya di sini saya mau positifkan kedua ruas dikali dengan negatif. Berarti sini sin 2X tambah 30 derajat sama dengan negatif 1/2. Nah, di sini gunakan rumus persamaan trigonometri kelas 11. Yang mana itu? Misalnya sin X sama dengan sin alfa derajat. Nah, berarti di sini kedua ruas harus disamakan bentuknya. Berarti kalau saya ubah ini sin 2X tambah 30 derajat sama dengan sin berapa? Sin berapa yang nilainya negatif 1/2. Ada di kuadran ketiga ya, karena sin di kuadran ketiga kan negatif 200 sin 210 negatif 1/2. Nah, kedua ruas sudah sama bentuknya. Untuk mencari X nya kan begini, 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360, atau X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. K-nya ini adalah bilangan bulat positif, negatif, 0 bisa. Berarti di sini sebagai X-nya adalah keseluruhannya ini. Berarti 2X tambah 30 derajat sama dengan mulai ya 180 derajat ya dikurangi alfanya 210 ditambah K kali 360 derajat. Nah ini dulu diproses dulu ini. Bab pindah yang di bawah. Bab ini kan bisa dikatakan 2X tambah 30 derajat sama dengan negatif 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Kan X-nya mau dicari, nah geser. Berarti 2X sama dengan negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat dikurang. Ini dan ini bisa begitu. Berarti negatif 30 derajat. Oke. Berarti 2X sama dengan negatif 60 derajat tambah K kali 360 derajat. X-nya cara 2 bagi 2 semua. Berarti X sama dengan bagi 2 ambil K-nya. Ingat K-nya X-nya itu tidak boleh melebihi interval ini. Kalau ambil K-nya 0 tidak memenuhi. Tidak usah tulis kan tidak memenuhi. Kalau K-nya 1 berarti 150 tidak memenuhi. K-nya 2 lebih. 1 sudah substitusi tidak memenuhi, 2 tidak usah. Negatif tidak juga. Berarti untuk dibentuk persamaan pertama tidak ada yang memenuhi X-nya. Di sini bentuk ini ternyata tidak ada satupun yang memenuhi karena intervalnya dibatasi. Atau
2x tambah 3 alfa pasti 2x sama dengan 80 derajat ditambah alfa x nya sama dengan 90 derajat ditambah alfa kali. Oke, ambilkannya 0 bisa masuk lagi. Ambilkannya 1 tidak negatif tidak. X sama ini hanya 1 saja. Dalam hal ini inilah X1. Mencari X1 substitusi X1 ke persamaan. X1 sama dengan cos kuadrat X1 ditambah X1 sama dengan cos kuadrat 105. Nah, ini bisa diuraikan menjadi cos kuadrat. Bisa sama seperti ini dalam kurung cos 45. Berarti cos 45 cos 60 dikurangi berapa cos 45? Oke, ini sama berapa? Kita di sini seperempat akar 2 pangkat 2 itu 2/16. Oke, ini 2 kali seperempat kali ini berarti dikurang 2/16 akar 12 pas di situ. Ditambah 1/16 kali 6 ya, 6/16. Oke. Kurungnya tidak ada nih kan? Masukkan ke belakang. Berarti ini dengan ini bisa menjadi 8 ya. 8 ini 8 ya. 8/16 dikurang ini mau jadi ini kan 4 akan 4 dan akan 3 ya. Berarti 2 akan 3. 2 akan 12 itu 2 akan 3. Dikali 2 4/16 akan 3. Betul? Nah, mau sederhanakan lagi. Ini bagi 8. Bagi 8 2. Ini bagi 4, ini bagi 4. Oke, bisa. Kemudian 1/2 dikurang 4. Tadi X1-nya 90 derajat, X1-nya 1/2 M-nya 1/2, maka persamaan garis singgungnya tentunya ini kali masuk dan 1/2 masuk juga sama dengan 1/2. Boleh ini dulu dikurang 45 derajat